PP Kids. Shalom teman-teman, kembali lagi di DP Kid Weekly. Sudah mandi belum teman-teman? Sudah makan belum teman-teman? sudah gosok gigi belum? Pastinya udah semua dong Ya ya. sudah. Yuk kita cek semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, teman-teman pada masih ingat tidak sama teman-teman yang di sini kakak-kakak kita? Nah, kita mau perkenalkan dulu dari Kak Novan, Hey, Kak Novan. Kak Ayu, Kak Iin. Halo, Kak Aan. Kak Cici. Nah, biar tambah semangat teman-teman, kita mau pujikan Yesus Pokok. Sambil tepuk tangan, yuk. Yesus Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memulai sekolah minggu, kita mau berdoa pembukaan. Hari ini Kak Ayu yang akan memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga yang mulia, Tuhan terima kasih atas berkat kasih setia Tuhan kepada kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita lanjut lagu kedua. Lagunya apa, Mbak? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu.
Selanjutnya kita akan membaca Alkitab. Yuk Yuk, teman-teman. teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum kita mendengar cerita pada pagi hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dibuka Alkitabnya ya. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Dilanjut ayat 18 sampai ayat 23. Saya membaca, teman-teman nanti mendengarkan ya. Disimak doa Alkitabnya. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjut ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Teman-teman, sekian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Setelah ini, kita mendengarkan cerita yuk. Pagi adik-adik. Semangat? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan. Kita harus tetap sehat, tetap semangat untuk menghadapi kondisi seperti ini. Kondisi apa? Kondisi pandemi virus COVID-19. Ya. Tadi kita sudah baca Alkitab toh? Dari kitab Injil Matius, ya Matius pasal 13. Tadi kita sudah baca. Ceritanya tentang apa bacaannya tadi? Tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, kita sudah baca, sekarang Pak Gus mau cerita buat adik-adik. Nah, ceritanya seperti ini, dengarkan. Di sebuah desa ada seorang anak cewek cantik, namanya Dini. Dini sekolah di SD kelas 4. Dini punya seorang teman namanya Dino. Nah, suatu hari
Dini main ke rumahnya si Dino. Ketika sampai di rumah Dino, Dini melihat ada sebuah pohon jambu. Pohon jambunya buahnya banyak sekali. Dan pada saat itu buahnya sudah pada merah. Berarti sudah matang, sudah masak. Saatnya untuk dimakan. Nah, Dina senang sekali. Akhirnya dia bilang ke Dino, "No, aku minta jambunya ya." "Boleh, ambil saja. Ya aku kan nggak bisa manjat." "Ya sebentar, aku ambilkan galak," kata si Dino. Akhirnya mereka berdua cari buah jambu. Nah, setelah diambil, Dini makan buah jambu itu. "Wah, Dino, buah jambumu manis sekali. Pasti kamu kasih gula ya jambunya?" "Ya enggak lah, Din. Masa nanam jambu dikasih gula? Gulanya ya dia nyari sendiri, nyari di alam. Sehingga buahnya jadi manis," kata si Dino. Akhirnya Dini senang. Dia minta jambu terus dibawa pulang. "Aku bawa pulang ya, Dini ya." "Siap, Dini, bawa pulang aja." Nah, akhirnya Dini pulang, adik-adik. Pulang sampai ke rumah, dia cerita sama bapak ibunya. Dini nggak punya papa mama, punyanya bapak dan ibu. Nah, sampai di rumah, Dini bilang ke bapaknya, Pak, tadi aku main ke rumah Dino." "Terus?" "Nah, Dino punya pohon jambu, Pak. Ini aku bawa buahnya. Buahnya manis banget. Kayak aku toh, Pak. Manis buah jambunya." Nah, akhirnya Dini bilang ke bapaknya, "Pak, mbakku dibelikan bibit Pak, bibit pohon jambu. Lah terus ya nanti kita tanam biar kita bisa punya buah jambu kayak punya Dino," kata si Dini. "Siap," kata bapaknya. "Besok bapak pergi ke pasar." "Pasar mana, Pak?" "Ya pasar Setu lah. Pasar Sabtu kan jual pohon jambu. Nanti bapak belikan." Oke? Ya, Dini senang sekali, adik-adik. Nah, hari berikutnya bapaknya Dini pulang. Wah, Dini udah senang. Pasti bapak pulang bawa pohon jambu kayak punyanya Dino. Bener, adik-adik. Bapaknya masuk rumah, bilang sama Dini, "Din, ini pohon jambunya. Ditanam ya," kata bapak Dino. "Iya, Pak, siap." "Loh, Pak, pohon jambunya kok kecil? Enggak kayak punya Dino. Punya Dino gede, Pak, udah buah." Din, nggak ada orang jual pohon jambu yang sudah gede. Kalau kita mau menanam, ya kita nanamnya dari kecil, kata bapaknya Dini. Lah terus punyanya Dino, Dino dulu nanamnya juga dari kecil. Ditanam sama Dino, terus disiram, dikasih pupuk. Akhirnya pohon jambunya tumbuh. Setelah tumbuh, dia akan berbuah. Ya kalau kita nanamnya langsung gede, ya gimana? Nggak bisa. Nah, akhirnya Dini menerima saran ayahnya. "Siap, Pak, besok ditanam. Nanti sore saja kita tanam," kata bapaknya. "Siap," kata Dini. Akhirnya adik-adik, sore hari Dini menanam pohon jambu itu. Tapi ada satu syarat, kata bapaknya Dini. "Apa, Pak, syaratnya?" "Kamu harus rajin menyiram pohon jambu ini supaya pohon jambu ini bisa tumbuh subur, akhirnya berbuah seperti pohon jambunya Dino." "Siap?" "Siap," kata Dini. Nah, akhirnya pohon jambu itu tumbuh dan berbuah. Nah, adik-adik, cerita Dini menanam pohon jambu ini sama seperti cerita di Alkitab tadi. Seorang penabur yang menaburkan apa? Menaburkan benih. Benih ditaburkan. Jatuh di berapa tempat tadi? Ada 4 macam tempat yang dimana benih tadi jatuh. 1 tempat, 2, 5. Ya, iya, ada 4 macam. Yang pertama di pinggir jalan. Yang kedua di bebatuan. Betul. Yang ketiga tadi apa? Ya, semak berduri.
Dan yang terakhir yang keempat, tempat keempat tadi apa? Ya, tanah yang subur. Nah, adik-adik, di tempat mana biji tadi bisa tumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang banyak? Di pinggir jalan, semak berduri, tanah yang subur, atau di bebatuan? Yo, yang mana tadi? Iya, biji yang jatuh di tanah yang subur itulah yang bisa menghasilkan buah. Buahnya lebat. Seperti pohon jambunya siapa tadi? Dini. Pohon jambunya Dini juga berbuah lebat. Seperti biji yang jatuh di tanah yang subur. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Loh Pak, masa kita tumbuh kayak pohon jambu? Ya enggak, maksudnya apa? Tumbuh iman kita. Bukan tumbuh kayak pohon jambu, tumbuh iman kita. Nah, kalau iman kita sudah bertumbuh, hasilnya apa? Hasilnya kita bisa berbuah. Lupa masa kita berbuah kayak pohon jambunya Dini? Bukan berbuah jambu. Kita juga harus berbuah. Kita rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, maka kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh dan kita menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya adalah buah-buah roh. Siapa yang hafal buah-buah roh? Ada berapa buah-buah roh? 8? Iya betul, pinter. Ada 9. Ada 9 buah-buah roh. Ada lagunya juga loh ya. Siapa yang hafal lagu buah-buah roh? Ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya. Berarti kalau kita bertumbuh iman kita harus menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya adalah buah-buah roh. Apa saja? Kita harus mengasihi. Kita harus selalu bersukacita. Kita harus lemah lembut. Maka itu artinya kita berbuah. Menghasilkan buah yang baik. Ayo, Bagus mau tanya sekarang. Siapa yang masih suka nakal? Kalau di sekolah suka ngusili temannya. Temannya nulis, tangannya disenggol. Biar bukunya kecoret. Ayo siapa? Nah, perlu ditiru enggak itu? Enggak boleh ditiru. Berarti itu bukan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang jempol ke atas, tetapi perbuatan apa? Jempol ke bawah. Wong nakal kok. Berarti harus jempol ke atas. Itulah perbuatan yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Mengasihi, menyayangi teman, menolong teman, sopan. Nah, kita bisa menghasilkan buah. Seperti pohon jambunya Dini tadi. Diberi pupuk, disirami. Seperti penabur tadi. Benih yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan banyak buah. Maka kita juga harus seperti itu. Kita sudah rajin, maka kita harus berbuah. Berbuah bukan berbuah jambu seperti jambunya Dini, tetapi berbuah menghasilkan buah-buah roh. Ya? Siap untuk menghasilkan buah-buah roh? Siap semua? Iya, sip. Itulah anak-anak Tuhan. Harus menghasilkan buah-buah roh. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu tok loh ya. Senin sampai Sabtu ditambah hari Minggu. Berarti berapa hari? 7 hari, artinya setiap hari kita menghasilkan buah-buah roh. Setiap waktu kita menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan buah yang baik. Mengasihi teman. Menyayangi teman. Bersikap sopan. Menghormati orang tua. Siap? Ya, sebagai penutup, Bagus mau ajak adik-adik nyanyi
buah-buah roh. Kasih, sukacita. Nanti dihafalkan loh ya. Ya? Yuk, kita nyanyi lagu buah-buah roh. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu saja lagunya ya. Nggak usah panjang-panjang, nanti capek. Oke, siap? Ya, terima kasih. Kita berdoa dulu. Kita ambil sikap berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah membimbing kami, di dalam kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari seorang penabur dan juga seorang yang bernama Dini. Tuhan, tolong kami untuk kami mau bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik, seperti pohon jambunya Dini, seperti benih yang ditabur oleh penabur tadi, yang bisa menghasilkan buah yang banyak. Berkati kami setiap hari Tuhan, supaya kami dapat mengasihi orang lain, dan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan memohon. Amin. Shalom. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak kandungnya, yang kita di bawah pemerintahan Yesus, mati dan dikuburkan, itu dari kerajaan maut. Hari yang ketiga pula orang mati di surga duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang bakti. Percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan ab, Tuhan orang kudus, menyembah dosa, bangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, tadi sudah mengumpulkan persembahan kan? Saat ini, mari kita berdoa yuk. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepala ditundukkan. Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur juga atas kesempatan yang Tuhan berikan
sehingga saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan. Semua ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan di GKJ Ndagen Balur. Kami juga mohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemegang dan pengelola keuangan, sehingga dapat mengerjakan tugasnya sebaik mungkin dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa persembahan yang dapat kami haturkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya teman-teman, kita harus Bertumbuh dan berbuah. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa penutup. Nah, sekarang yang akan berdoa adalah Mas Novan. Mari kita lipatkan tangan kita. Kita mau berdoa penutup hari saat ini. Yuk, kita mau doa penutup. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Meskipun kami di rumah mendengarkan lewat streaming Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan kami dapat beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendampingi kami dalam awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi di minggu depan. yeay, dadah. Tuhan memberkati.